di judul itu Ritual Sacramental Sphere dan dalam Habitus Virtual. Jadi ini seminar keempat tentang dalam tema teologi virtual, 3 di Indonesia, 1 di Amerika kemarin, yang bicara tentang teologi virtual, ibadah online dalam 1 minggu ini. Dan saya senang sekali teman-teman di Papua mau bicara tentang ini, karena bagi saya kita masuk ke ibadah daring yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Iin tadi sebagai sesuatu yang terhubung, bukan hanya karena COVID. COVID ini sebenarnya hanya katalisator dari sebuah perubahan besar yang sedang terjadi, yaitu kita manusia masuk ke dalam realitas kehidupan internet yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Karena itu Januari kemarin saya dan beberapa asisten saya, ada asisten saya di sini juga ikut. Biasanya saya minta ikut untuk catat pertanyaan-pertanyaan nanti. Mordecai Sapakoli. Kita bikin mata kuliah teologi virtual yang sebenarnya berangkat bukan karena COVID, tetapi karena keyakinan kita bahwa kita sedang masuk sebuah realitas baru yang bernama daring, virtual, dan manusia sebagai cyber org. Nanti saya juga akan jelaskan di belakang sebagai cyber organisme. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang pendekatan saya seperti apa, lalu kemudian bahwa dunia kita semakin terkoneksi oleh internet yang kedua. Ketiga, konsep-konsep yang berhubungan dengan habitus dan hal-hal yang berhubungan dengan teologi seperti konsep sacramental space, cyber grace, lalu teologi tempat, teologi of place, yang nanti kemudian saya tutup dengan apa yang disebut sebagai nitty-gritty. Jadi ada beberapa hal yang akan saya bicarakan itu. Nah, mungkin yang slide yang kedua tentang pendekatan yang akan saya gunakan. Jadi pendekatan yang akan saya gunakan adalah pendekatan interdisiplin untuk melihat bagaimana ibadah online dan teologi virtual ini. Yang pertama apa yang disebut sebagai mikrososiologi mikro. Jadi sosiologi mikro ini berhubungan dengan studi-studi yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sebagai remeh-temeh, kecil, berhubungan dengan ritual, simbol, relasi-relasi manusia di dalam dunia virtual seperti ini yang kita pahami sebagai bagian dari ritual setiap hari. Dan yang kedua itu teologi virtual. Kemarin saya bicara di satu seminar, orang tanya tentang apa itu konsep teologi virtual sebenarnya. Saya bilang sederhana, sebenarnya teologi virtual itu seperti teologi kontekstual, teologi Papua, teologi Indonesia yang menjadikan virtual itu, realitas virtual itu sebagai teks dia berteologi. Jadi bukan hanya tempat di mana dia hidup, karena realitas manusia yang punya kehidupan lain di dunia virtual tadi, tetapi karena dalam kenyataannya ini teks yang harus kita pakai sebagai bahan berteologi kita. Ini bagian dari refleksi iman, refleksi teologi yang harus kita lakukan. Ini teks baru yang harus kita lihat sebagai bagian dari teks berteologi kita. Lalu yang ke slide yang ketiga itu tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Iin tentang cyberspace, bahwa ini ada sebuah wilayah cyber yang kita pahami sebagai wilayah digital atau wilayah material. Itu slide yang ketiga. Dan di dalam kita hidup di dalam dua realitas itu. Jadi setiap orang itu hidup dalam realitas atomik dia. Atomik itu kalau saya ketemu dengan Bung Andre di Jakarta beberapa waktu yang lalu kita cerita, nah saya bisa lihat dia secara langsung. Waktu itu masih boleh salaman. Nah, saya salaman dengan Bung Andre yang atomik gitu. Jadi dia terdiri dari partikel-partikel atom yang kemudian membentuk satu orang manusia secara
secara materi yang namanya Andre Sairlawan. Nah, saya sekarang bertemu dengan Bung Andre yang imaterial, yang digital, yang dalam penjelasannya Mbak Iin tadi itu image dia terbentuk dari rangkaian bahasa data yang kemudian menempatkan dia di sana sebagai Andre Sairlawan yang saya lihat di dalam screen ini. Nah, kita semua seperti itu. Kita semua punya realitas. Kita jadi semacam amfibi yang hidup dalam realitas atomik dengan partikel-partikel fisik kita. Tetapi kita juga hidup dalam realitas imaterial. Kita semua punya Facebook, punya, kalau sekarang orang bilang, anak-anak muda biasa bilang Instagram itu semua orang punya Instagram, mungkin semua orang punya Twitter. Di situ cerita-cerita tentang Putra Duyung bisa dimasukkan, semua orang bisa ketawa bersama. Kalau nanti tanya Pace itu dia tahu. Dan itu bagian dari kita, dan bagaimana melihat orang lain sebagai bagian dari realitas yang ada. Nah, itu sekarang tergantung dari imajinasi. Nah, ketika saya bicara tentang imajinasi, itu berbeda dari ilusi. Imajinasi tentang sebelum saya pergi ke New York, saya berimajinasi tentang New York, karena memang New York itu ada di sana, tapi saya belum pernah waktu itu. Ketika sampai di New York, oh ya, New York seperti ini. Imajinasi tentang Tuhan juga seperti itu. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada, kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi kita bisa berimajinasi tentang Tuhan yang ada, sama seperti saya belum pernah ke Moskow. Saya tahu itu Moskow itu ada, tapi saya belum pernah ke sana. Saya membangun kerangka pemahaman saya tentang apa itu Tuhan. Nanti kita akan bicara dalam konteks cyberspace sebenarnya. Nah, karena semua orang ada dalam dunia itu, selain dunia fisiknya tadi ada dunia imaterial, maka dunia imaterial ini juga harus menjadi bagian dari teks berteologi kita yang tadi saya bilang di awal. Lanjut, yang slide keempat. Di slide keempat itu kita bicara tentang, saya kasih judul di dalam slide itu, One Human Being, Two Worlds. Jadi, satu manusia dengan dua dunia sekarang ini. Nah, di dalam gambar itu ada simbol HP besar yang memisahkan antara ibu yang duduk dan dia punya anak di samping. Nah, dalam konteks virtual yang daring yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu In, itu sebenarnya bermaksud supaya membuat kita terhubung. Nah, dalam banyak hal justru kita tidak terhubung. Realitas virtual itu kemudian membuat semacam pemisah, jadi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat itu. Jadi dia bisa bonding, dia bisa bridging dengan jauh. Sekarang saya dengan Bung Stevi, misalnya saya belum pernah ketemu dengan Bung Stevi. Sekarang saya bridging, jadi ada semacam jembatan antara saya dan Bung Stevi. Saya dan Bapak Rektor juga belum pernah ketemu, sekarang kita bisa ketemu. Kita sedang membangun apa yang disebut sebagai jembatan, bridging sekarang ya, dengan realitas virtual ya. Tapi dia juga bisa breaking dalam konteks itu, bahwa jadi dia memutuskan relasi-relasi sosial bisa, karena dia punya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu In, dia punya tantangan yang harus dilihat, dan kadang-kadang kalau tidak di-manage dengan baik, dia bisa jadi breaking, jadi memutuskan justru. Nah, di slide berikutnya itu saya cuma penekanan saja bahwa HP kita itu, your cell phone has already replaced your camera, your calendar, your alarm clock, don't let it replace your family. Jadi, itu yang tadi yang saya bilang sebagai breaking. Dalam banyak hal justru relasi-relasi sosial kita bisa putus karena realitas virtual ini. Nanti hubungannya dengan slide saya terakhir di belakang yang berhubungan dengan netiquette itu seperti apa nanti saya jelaskan di belakang. Nah, kita lihat mengapa saya bilang bahwa realitas virtual ini menjadi dunia kita sekarang ya. Karena ini data 2019, saya belum punya data 2020, mungkin Mbak Yen punya. Tapi di 2019 itu pengguna internet user itu ada 4,3, hampir 4,4 miliar orang.
itu sudah 57% penduduk dunia ini menggunakan internet. Mungkin sekarang sudah naik jadi 60 atau 65 atau bahkan 70. Jadi sebagian orang itu menggunakan internet dari 7,6 miliar itu total population, itu 4,3 yang menggunakan. Ini pengguna internet sangat luar biasa. Relasi-relasi mereka di internet harus direfleksikan, harus dimaknai. Relasi-relasi mereka menjadi simbol yang harus dipahami. Dia menjadi, dalam bahasa-bahasa ilmu sosial kita, dia menjadi signifier, dia menjadi tanda yang harus dipahami oleh orang yang memberikan tanda. Dan itu menjadi menarik bahwa ini dunia yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus masuki. Ini sebelum COVID. Dan COVID itu hanya mempercepat kita, dia hanya jadi katalisator bagi kita untuk masuk ke dalam realitas ini. Jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk. Lanjut di slide berikut. Di slide berikut itu orang Indonesia itu tidak terlalu jelas, tapi Indonesia itu ada di sekitar urutan ke-5 dari pengguna internet yang paling sering di seluruh dunia. Orang Indonesia yang paling tinggi, orang Filipina itu menggunakan internet sekitar 10, sekian jam sehari. Orang Indonesia itu menggunakan internet sekitar 8,36 menit setiap hari. Jadi tingkat penggunaan internet orang Indonesia itu sangat tinggi. Karena itu kehadiran dia, eksistensi dia secara virtual, secara daring, secara online tadi, itu sangat luar biasa. Dan karena itu ini wilayah yang saya bilang harus dipahami sebagai wilayah teologi baru yang mau tidak mau, suka tidak suka harus direspons oleh orang-orang beragama. Ini wilayah yang harus direspons secara baik. Nanti saya akan jelaskan tentang konsep sacramental sphere dan cyber grace di belakang, karena waktunya terbatas. Lalu lanjut di slide berikut, semua orang, siapa saja menggunakan internet, mau yang fundamentalis. Di situ kita nggak tahu yang pakai jilbab ini apakah orang Yahudi fundamentalis atau orang Koptik fundamentalis atau agama lain yang fundamentalis. Tapi yang fundamentalis dan yang liberal menggunakan internet ini, atau yang progresif menggunakan internet ini untuk menyebarkan ide-ide mereka. Semua orang menggunakan itu. Karena itu ini wilayah yang harus kita masuki dengan pemikiran-pemikiran yang lebih progresif untuk membangun relasi-relasi yang lebih baik, lebih menghubungkan kita dan orang lain itu. Nah, oke, lanjut di dalam ruang virtual kita membangun sebuah ruang imajinatif yang terbangun karena simbol dan ritus. Jadi simbol-simbol itu menjadi sangat penting di dalam sebuah ruang imajinatif. Ketika pendeta dalam ibadah virtual naik di atas mimbar pakai kolar, itu membuat orang membangun imajinasi bahwa ada satu ruang baru yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak In tadi. Ada satu ruang baru yang tidak harus berada di gereja, tetapi ada satu ruang baru yang berada di dalam screen. Ini yang membuat kita terhubung dengan Sang Ilahi. Simbol salib di ibadah virtual, simbol stola yang dipakai, itu semua memberikan fungsi imajinatif tentang kehadiran yang ilahi di dalam ibadah-ibadah virtual, ibadah-ibadah online yang kita punya, yang sama kuatnya dengan dengan kehadiran Tuhan di dalam ruang-ruang atomik yang tadi saya bilang, ruang-ruang fisik kita. Nah, di situ kemudian metafora, pengandaian, atau kemudian imajinasi menjadi sangat penting sekali. Jadi imajinasi ini bukan sesuatu yang tidak berangkat dari realitas. Ini sesuatu yang berangkat dari realitas. Realitas Tuhan itu dipahami oleh orang-orang beragama sebagai being, sebagai sesuatu yang ada. Dia disebut sebagai ultimate reality. Dia disebut sebagai realitas tertinggi. Dia bisa juga disebut sebagai central imaginary. Jadi titik sentral dari imajinasi manusia itu adalah Tuhan. Sentral tertinggi dari imajinasi manusia. Nah, lanjut lagi. Nah, karena itu virtual juga tadi sudah dijelaskan oleh Mbak In,
berhubungan dengan nyata, tetapi virtual itu dalam konteks berteologi bisa dia berakar dari kata vir, yaitu manusia, virtus kebaikan, virtualis kebaikan. Karena itu substansi dari virtual sendiri adalah sebuah kebaikan. Dia adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh Bayin, dia adalah kenyataan kebaikan yang seharusnya dipahami oleh manusia. Karena itu substansi dari ajaran kekristenan sebenarnya ada pada virtual. Dan bahkan ketika kita bicara tentang transubstansiasi di dalam teologi Kristen, ketika kita ambil roti dan anggur di dalam perjamuan, kita pahami bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh Kristus. Sebenarnya itu virtual. Ini roti dan anggur yang kita pahami sebagai tubuh dan darah Kristus. Dan itu virtual. Itu simbol yang membawa imajinasi kita pada yang ilahi. Sehingga kemudian ketika kita makan roti dan minum anggur itu, kita merasa bahwa kita menjadi satu dengan apa yang disebut sebagai tubuh yang ilahi, tubuh darah yang ilahi. Itu kemudian membuat kita terikat dalam sebuah konsep tubuh Kristus, the body of Christ, yang terikat dengan orang di segala abad dan tempat. Di dalam pengakuan iman rasuli, di dalam kekristenan, orang bicara bahwa biasanya awal pendeta akan bilang, bersama dengan setiap orang percaya di segala abad dan tempat. Nah, itu imajinasi tentang kehadiran orang lain. Nah, ini kemudian menjadi penting sekali dalam konteks kekristenan, karena kehadiran juga tidak hanya dalam kekristenan, tapi dalam agama-agama tentang kehadiran Tuhan yang ada di mana-mana. Tuhan sebagai central image yang kalau menggunakan pendekatan Foucault tentang panoptikon, kadang-kadang orang lalu menggunakannya sebagai teologi panoptikon yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu, yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini. Dan karena itu ketika orang melakukan apa saja, yang tadi Mbak Yin bilang, bahkan di dalam kamar mandi pun orang bisa ibadah. Ada mahasiswa yang misalnya bertanya, boleh nggak kita BAB sambil berdoa? Saya bilang BAB sambil berdoa boleh, asal jangan berdoa sambil BAB. Jadi bagaimana bahkan ruang yang paling privat pun dianggap sebagai tempat kehadiran Tuhan. Nah, dalam konteks itu, yang lain dari teologi panoptikon bisa jatuh pada teologi ketakutan, tapi itu nanti jadi bahan lain yang bisa kita bicarakan nanti. Nah, saya lanjut saja. Tadi saya sudah di virtual sebagai liminoid, saya sudah bicara tentang simbol. Jadi simbol itu menjadi penting sekali dalam cara kita memahami Tuhan. Karena itu dalam ibadah-ibadah virtual tetap menggunakan stola, simbol-simbol yang membuat jemaat untuk memahami kehadiran yang ilahi, seperti di dalam ibadah atomik, ibadah fisik itu tetap diperlukan. Lalu ritual sudah bisa mungkin yang di slide tentang ritual itu. Satu slide lagi. Nah, sederhana saja, ritual itu sebenarnya cara manusia untuk mengingat. Ingatan dalam tindakan yang dikodifikasi. Jadi, di dalam ritual agama apa saja, itu adalah bagian dari tindakan manusia yang kita pahami sebagai tindakan untuk memahami kehadiran yang ilahi. Di dalam ibadah Kristen misalnya, ketika pendeta masuk, sudah diserahkan Alkitab oleh majelis. Penyerahan Alkitab oleh majelis kepada pendeta menunjukkan bahwa dia sedang menerima otoritas ilahi dari sebuah tubuh Kristus. Sehingga kemudian otoritas dia, legitimasi dia untuk menyampaikan khotbah, itu bukan karena dia, itu bukan karena kemampuan dia, tetapi karena otoritas yang diberikan Tuhan pada dia. Ada sebagian pendeta yang bahkan sebelum mau naik ke mimbar, dia berhenti dulu, dia berdoa dulu. Ini tindakan simbolik yang ingin mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak mampu untuk menyampaikan apa yang disebut khotbah itu. Karena ini bukan
bukan kata-kata dia, tetapi ini firman Allah yang ingin disampaikan. Karena itu ini simbol, ini bahasa simbolik yang sedang dia kirim kepada orang lain untuk memahami bahwa ini sebuah kodifikasi tindakan yang dilakukan supaya orang pahami bahwa ini orang sedang berada dalam sebuah ruang ilahi yang lain. Oke, lanjut ke ini slide yang berikut. Mungkin ini saya lanjut saja, lompat saja masuk ke habitus mungkin. Ya. Nah, ini ibadah-ibadah online-nya akan menjadi sebuah habitus baru dalam agama-agama kita. Dia habitus di situ oleh Bourdieu disebut sebagai ini mental corporeal schemata. Jadi dia ini sebuah kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari manusia. Lalu yang kedua itu dia bilang bahwa ini habitus itu disebabkan karena sosialisasi, baik di dalam keluarga maupun di dalam pertemanan, dan karena itu sosialisasi ini dilakukan dalam relasi sosial. Jadi selama masa pandemik ini ibadah-ibadah virtual itu sudah menjadi habitus bagi kita semua. Dan yang menarik nanti bahwa di dalam ibadah-ibadah virtual ini ada dua secara geografis dalam geographical virtual itu ada dua model komunitas besar di dalam ibadah online ini. Yang pertama itu anak-anak muda yang menjadi digital native, mereka yang sangat terbiasa dengan internet. Yang kedua ini generasi migran migrasi dari misalnya dari Alkitab yang buku ke dalam Alkitab digital. Mereka ini bukan native, terpaksa masuk karena COVID dan lain-lain. Nah, nanti pasca COVID, tetap ibadah-ibadah online ini harus dilakukan karena ini sudah menjadi habitus bagi banyak orang, terutama generasi kedua yang kita sebut sebagai digital native ini. Ini mereka akan sangat tergantung pada ibadah-ibadah online. Karena itu ini akan menjadi sebuah model baru dari cara kita beragama, dan itu sudah akan jadi habitus. Lanjut. Nah, saya akan masuk ke dalam tempat. Nah, dalam kekristenan, teologi tempat atau theology of place itu, ini cepat saja, itu menjadi titik sentral dalam teologi kekristenan. Misalnya, sejak lama konflik antara Yahudi dan Samaria, atau Israel dan Samaria, antara 10 suku dan yang 2 suku itu terjadi karena konsep tempat. Bagi Israel, bagi orang Yahudi, tempat suci adalah Yerusalem, sedangkan bagi orang Samaria, itu Gunung Gerizim yang menjadi tempat suci. Karena itu konflik tentang tempat di mana kesakralan itu ada, di mana yang ilahi itu hadir, memang menjadi concern penting di dalam teologi Kristen selama ini. Bahkan konflik antara Palestina dan Israel yang terjadi sejak zaman orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai dengan sekarang, perebutan Yerusalem itu juga terjadi karena bagi orang Israel ini sebuah tempat sakral. Nah, ini yang mempengaruhi teologi kita selama ini. Ketika gereja-gereja dibangun secara fisik, gereja-gereja itu dianggap sebagai tempat sakral yang menjadi tempat kehadiran Tuhan satu-satunya. Karena itu di banyak tempat gereja dibangun bagus sekali, meskipun rumah di sekitarnya reot, sekolah juga tidak bagus, tidak apa-apa, yang penting gereja dibikin sangat tinggi menjulang karena dipahami sebagai satu-satunya tempat kehadiran Tuhan. Karena itu yang sakral tadi berhubungan dengan norma atau nilai yang dipahami, dan itu membentuk konsep mental dari sebuah bangunan. Jadi bangunan gereja yang hanya terbuat dari partikel-partikel semen dan kayu tadi, itu kemudian diberikan makna suci. Karena dipahami dalam norma, dalam iman tadi, itu dipahami sebagai bagian dari tempat kehadiran yang ilahi. Lanjut saja, saya cepat saja ini. Nah, dalam pemahaman itu kemudian, bagaimana kita memahami, dalam pemahaman virtual, bagaimana kita memahami kehadiran Tuhan dalam konteks virtual. Selama ini orang memahami Tuhan dalam 2 konsep besar, transenden dan imanen. Dante dalam tulisan-tulisannya menyebutkan
bahwa Tuhan itu ada di bintang, Tuhan itu ada di langit. Teologi pembebasan bilang Tuhan itu ada bersama dengan orang-orang yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang mengalami kekerasan struktural dan lain-lain. Tapi ada realitas yang lain disebut sebagai realitas virtual, bahwa Tuhan itu pun ada di dalam dunia screen. Tuhan ada di screen, Tuhan ada di sebuah tempat yang bernama realitas virtual yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak I. Dan ini tempat yang juga bisa dianggap suci oleh kita, karena kita pahami sebagai tempat di mana Tuhan itu hadir. Tempat di mana kita bisa memahami Tuhan secara kurang lebih sama dengan apa yang kita pahami di gereja. Itu semua tergantung pada image kita, itu tergantung pada mental image, tergantung pada bagaimana kita membangun konsep bukan hanya tempat, tetapi ruang. Kalau dalam bahasa Inggris bukan hanya place, tetapi juga sphere yang saya jelaskan tadi. Maju lagi. Nah, karena itu kita maju pada sebuah tempat sebuah konsep di dalam teologi virtual yang disebut sebagai sacramental sphere. Ada ruang sakramental, dia bukan hanya ruang suci, tetapi ruang sakramental. Di situ orang merasa bertemu dengan Tuhan, ada Tuhan. Orang merasa bertemu dengan sesama. Tadi Mbak Yin sudah jelaskan bahwa Mbak Yin di Salatiga, saya di Salatiga, kita bisa bertemu dengan teman-teman di Papua, dengan Karatna yang ada di Sumatera. Dan semuanya ini terjadi karena imajinasi. Kita memahami orang lain, berusaha untuk memahami kehadiran orang lain, berusaha memahami kehadiran Tuhan. Saya akan bicara di belakang tentang bagaimana memahami kehadiran orang lain dalam etika pelayanan di konteks screen. Nah, dalam konteks ini kemudian ada muncul istilah tadi, sacramental sphere, sebuah ruang mental yang kita pahami bahwa di situ Tuhan hadir. Sewaktu kecil di Ambon kita punya banyak kamar, tetapi ada satu kamar khusus yang di sana ada piring sembahyang. Di situ tempat orang tua taruh persembahan sebelum dibawa ke gereja untuk pergumulan-pergumulan khusus. Dalam pemahaman kita waktu kecil, dalam pemahaman keluarga, doa yang paling sempurna kalau dinaikkan dari dalam kamar yang ada piring sembahyang. Nah, itu disebut sebagai mental space. Pertanyaannya, apakah kamar-kamar lain itu tidak bisa menjadi kamar di mana Tuhan itu hadir? Dia menjadi tempat di mana Tuhan itu hadir. Tetapi mental space kami mengatakan bahwa Tuhan itu ada di dalam ruang itu karena di situ ada mesbah pergumulan keluarga. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, dalam konteks itu kemudian apa yang saya sebut sebagai, ini konsep yang saya sebut sebagai click Holy Communion. Jadi pemahaman tentang orang lain dalam pemahaman mengimajinasi kehadiran orang lain, dalam pengakuan iman tadi yang saya bilang bahwa memahami bersama dengan segenap orang percaya di segala abad dan tempat, kita sedang membangun sebuah click communion. Kita sedang membangun ketika ibadah virtual, kita tidak hanya membangun komunitas orang percaya, Holy Communion. Tapi Holy Communion itu, komunitas orang percaya itu komunitas yang tergantung pada satu klik. Tadi yang Mbak Yin bilang, dalam satu klik kita bisa pindah ke wilayah yang pornografi misalnya, atau pada saat yang sama di klik yang lain kita bisa pindah ke ibadah online. Jadi klik matters di situ, klik sangat menentukan. Dan komunitas ilahi, komunitas orang percaya dalam konteks itu, dibangun berdasarkan satu klik, karena itu berhubungan yang tadi, atomik dan digital eksistensi dari manusia. Lanjut saja, waktu sudah habis. Nah, ini yang terakhir, dari netiquette. Yang terakhir, ketika kita bicara tentang ibadah-ibadah online, salah satu hal yang paling penting adalah netiquette. Netiquette itu ada artinya netizen etiquette. Jadi ada semacam etika relasi kita dengan screen yang harus dijaga. Saya kasih subjudulnya menjaga rasa pada screen. Nah, saya pinjam konsep dari literatur yang namanya implied reader. Jadi ketika kita menulis sesuatu, kita membayangkan reader kita siapa. Saya pinjam konsep itu, lalu saya bikin konsep yang namanya implied viewer. Kita membayangkan viewer kita itu siapa. Sehingga kemudian khotbah itu dalam konteks ibadah online itu harus dipikirkan bahwa siapa saja itu bisa melihat khotbah kita. Khotbah itu harus sangat inklusif, dia tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, dia tidak menyerang iman orang lain, dia
lebih pada bagaimana membangun keimanan dan merayakan kehidupan. Mengapa begitu? Karena berbeda dengan ibadah yang biasa, yang saya sebut sebagai parochial sphere. Paroki itu artinya gereja, pinjam dari konsep orang Katolik. Ada satu paroki. Ini konsep, kita tidak berada di dalam konsep parokial. Kita sedang berada di antara, pada saat yang sama, parokial dan civic sphere. Ada di dalam ruang sivil, ruang civic yang di situ kita harus menjaga rasa orang lain, menghormati kehadiran orang lain, kita harus menghargai kemanusiaan orang lain. Ini ruang yang menjadi penting. Ini sekali lagi, tidak banyak orang yang pahami tentang ini. Misalnya dulu, mengapa banyak orang Kristen terganggu dengan konsep jin Kristen disalib? Karena tadi, khotbah yang tadi sifatnya parokial dalam konteks umat, itu ketika dipindahkan ke dalam konsep online, dia menjadi milik bersama, dia menjadi milik publik. Dia dikonsumsi oleh publik, sehingga kemudian sebuah netiquette, sebuah etiket online itu perlu dijaga. Khotbah-khotbah perlu dilihat secara baik, perlu dipikirkan secara baik. Siapapun yang khotbah dalam konteks online harus diingatkan nilai-nilai, tidak menyinggung orang lain, tidak menyerang orang lain. Karena kita masuk ke dalam dunia yang lain, kita masuk ke dalam sebuah civic public sphere, menjadi wilayah publik. Dan bukan hanya wilayah parokial, wilayah agama atau wilayah keumatan dalam konteks itu. Ini yang berbeda dari ibadah-ibadah online, beda dari ibadah biasa dengan ibadah online. Sehingga kemudian implied author membayangkan siapa, implied viewer membayangkan siapa viewer kita, itu menjadi sangat penting ketika kita berbagi dengan orang lain. Nah, saya kira itu saja. Maaf, waktu saya sudah banyak sekali, saya ambil waktu sangat banyak. Minta maaf. Terima kasih, itu saja. Ya.